Malam itu, langit ibu kota seolah sedang menumpahkan seluruh kepedihannya. Hujan badai menderu tanpa ampun, menghantam kaca jendela ambulans yang melaju membelah kemacetan Jakarta. Di kursi belakang, Dokter Ayu duduk terdiam, matanya menatap kosong ke arah rintik air yang mengalir turun. Ia seharusnya berada di rumah, menyeduh teh kamomil hangat di ruang tamunya yang sepi. Namun, takdir memiliki skenario lain yang jauh lebih kejam. Panggilan darurat malam itu bukan sekadar panggilan medis biasa. Pintu apartemen mewah yang akan segera ia ketuk tidak hanya menyembunyikan seorang pasien kecil yang sedang demam tinggi, tetapi juga sebuah bom waktu yang siap meledakkan 10 tahun hidupnya menjadi kepingan debu. Malam ini, ilusi kebahagiaan yang selama ini ia genggam erat akan hancur lebur dalam satu tarikan napas. Dokter Ayu adalah seorang dokter spesialis anak yang dikenal karena kelembutan dan dedikasinya di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Di balik jas putihnya yang rapi dan senyumnya yang menenangkan, tersimpan sebuah luka batin yang terus menganga. 10 tahun membina rumah tangga bersama Bima, seorang pengusaha kontraktor yang sukses. Mereka belum juga dikaruniai buah hati. Vonis medis menyatakan bahwa masalah kesuburan ada pada rahim Ayu. Rasa bersalah yang mendalam membuat Ayu seringkali menelan dalam-dalam rasa sepinya, terutama ketika Bima harus pergi keluar kota berminggu-minggu dengan alasan proyek bisnis. Bima selalu tampil sebagai suami yang pengertian, tidak pernah menuntut, dan seolah menerima takdir mereka dengan lapang dada. Kesepian Ayu di rumah mewah mereka yang sunyi, seringkali ia alihkan dengan mengambil jam kerja tambahan, atau menggantikan jadwal jaga rekan-rekannya. Ia berpikir, jika ia tidak bisa memiliki anak sendiri, setidaknya ia bisa menyelamatkan anak-anak orang lain. Namun, Ayu tidak pernah menyadari bahwa alasan dibalik seringnya Bima pergi dinas bukanlah karena ambisi bisnis semata, melainkan sebuah rahasia gelap yang telah berakar kuat, menutupi kebohongan demi kebohongan di belakang punggungnya yang letih. Suara siren ambulans membelah kebisingan jalanan Jakarta yang basah oleh hujan lebat. Di dalam kabin yang berguncang pelan, Dokter Ayu merapatkan jaketnya. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk tulang, tetapi pikirannya melayang jauh melampaui jalan tol yang mengular ini. Ia sebenarnya sedang tidak dalam jadwal jaga. Malam ini adalah milik rekannya, Dokter Sarah, yang tiba-tiba memohon untuk digantikan karena anaknya mendadak sakit. Mengingat rumahnya yang besar terasa seperti gua yang kosong melompong, Bima sedang dinas ke Surabaya selama 10 hari. Ayu dengan sukarela mengambil alih. Hanya anak kecil demam tinggi dan sesak napas di kawasan elit Jakarta Selatan, Dok. Ibunya panik luar biasa. Lapor Suster Nita, memecah lamunan Ayu sambil merapikan kotak medis darurat. Ayu hanya mengangguk pelan. Hatinya yang keibuan selalu bergetar setiap kali mendengar ada anak kecil yang menderita. Ia menghembuskan napas panjang, mengembunkan sedikit kaca jendela di sebelahnya, mempersiapkan mental untuk menghadapi kecemasan orang tua pasien. Ia tidak pernah tahu bahwa malam itu bukan hanya pasien yang membutuhkan pertolongan, tetapi kewarasannya sendirilah yang akan segera diuji di ujung tanduk. Ambulans akhirnya berhenti di depan lobi sebuah apartemen mewah yang menjulang angkuh menantang langit malam. Lampu-lampu kristal lobi memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Suster Nita bergegas keluar, memegang payung besar untuk melindungi Ayu dari rintik hujan yang belum juga mereda. Mereka melangkah cepat melintasi pintu kaca otomatis, disambut oleh satpam berseragam rapi yang langsung mengarahkan mereka ke lift khusus penghuni. Lantai 28, Dok. Penthouse nomor 28A. Ujar satpam itu dengan nada hormat yang tergesa-gesa. Lift bergerak naik dengan kecepatan tinggi, membuat perut Ayu sedikit mual. Entah mengapa, ada firasat ganjil yang merayap di tengkuknya. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai kelelahan fisik akibat terlalu sering mengambil jam kerja lembur. Aroma pengharum ruangan beraroma lavender di dalam lift terasa terlalu menyengat, membuat Ayu sedikit pusing. Ia melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 11 malam. Di kepalanya, ia sudah menyusun protokol medis standar untuk anak dengan gejala gangguan pernapasan akut. Pintu lift terbuka dengan denting pelan, memperlihatkan lorong panjang berkarpet tebal yang senyap. Ayu dan Suster Nita berjalan setengah berlari menyusuri lorong, mencari pintu dengan pelat emas bertuliskan 28A. Setibanya di depan pintu kayu mahoni berukir itu, Ayu menekan bel. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dengan kasar.
Seorang wanita muda yang sangat cantik, mungkin usianya beberapa tahun lebih muda dari Ayu, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi dan rambut panjang yang berantakan. Mata wanita itu sembab karena air mata. "Dokter, tolong, anak saya, napasnya berbunyi dan dia sangat panas." Isaknya histeris sambil menarik lengan baju jas putih Ayu. "Tenang ibu, biarkan saya melihatnya," ucap Ayu dengan nada profesionalnya yang paling menenangkan. Wanita itu bergegas memimpin jalan melewati ruang tamu yang luas dan mewah, dipenuhi dengan mainan anak-anak berserakan di atas karpet Persia. Ayu bisa melihat foto-foto balita perempuan yang tertawa ceria menghiasi dinding, sebuah pemandangan yang diam-diam selalu mengiris hatinya, yang merindukan kehadiran seorang anak. Di dalam kamar tidur bernuansa merah muda pastel, terbaring seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun, di atas ranjang berkanopi. Gadis kecil itu bernapas dengan susah payah, dadanya naik turun dengan cepat, dan terdengar suara mengi yang jelas di setiap tarikan napasnya. Ayu segera meletakkan stetoskop di telinganya, dan memeriksa dada anak tersebut. Kulit gadis itu terasa sangat panas saat disentuh. "Sejak kapan dia seperti ini?" tanya Ayu tegas, sambil menginstruksikan Suster Nita untuk menyiapkan oksigen portabel dan obat penurun panas. "Sejak sore tadi, Dok. Awalnya hanya batuk biasa, tapi tiba-tiba suhunya naik drastis dan dia mulai kesulitan bernapas," jawab wanita muda itu sambil meremas-remas tangannya yang gemetar. "Siapa namanya?" tanya Ayu lagi sambil terus fokus pada pemeriksaan. "Lara, namanya Lara," isak sang ibu. Ayu mengangguk kecil, mencoba menstabilkan pernapasan Lara. "Ibu, tolong ambilkan rekam medis Lara atau buku kesehatannya. Saya perlu melihat riwayat alergi atau pengobatan sebelumnya," pinta Ayu, tidak menoleh dari pasien kecilnya yang kini mulai sedikit tenang setelah diberikan aliran oksigen murni. Wanita muda itu tampak kebingungan. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum ia berteriak ke arah pintu yang terbuka. Mas Bima, tolong ambilkan buku kesehatan Lara di laci ruang kerja, cepat." Teriakan itu membuat darah di tubuh Ayu mendadak berhenti mengalir. Nama itu, Bima. Nama pasaran, pikir Ayu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil terus menatap wajah pucat Lara. Banyak orang bernama Bima di Jakarta. Namun, telinganya menangkap suara langkah kaki berat seorang pria yang tergesa-gesa mendekat dari lorong. Langkah kaki yang sangat ia kenal. Irama hentakan sandal rumah yang selalu ia dengar setiap malam di rumahnya sendiri. "Ini bukunya sayang," suara bariton itu menggema di dalam kamar merah muda tersebut. Ayu membeku. Jari-jarinya yang memegang stetoskop tiba-tiba terasa kaku dan sedingin es. Lambat-lambat, seolah waktu tiba-tiba berjalan melambat seperti dalam adegan film yang mengerikan. Ayu memutar tubuhnya untuk melihat pria yang baru saja masuk. Di sana, berdiri suaminya sendiri, Bima. Pria yang seharusnya berada di sebuah hotel di Surabaya untuk memantau proyek pembangunan gedung. Pandangan mereka bertemu. Mata Bima terbelalak lebar, wajahnya seketika kehilangan seluruh aliran darah, berubah menjadi sepucat kertas. Buku kesehatan bersampul kuning di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai kayu, dengan bunyi debuk yang terdengar seperti ledakan meriam di telinga Ayu. Waktu seakan berhenti berdetak. Seluruh udara di dalam ruangan itu terasa tersedot keluar, membuat Ayu tidak bisa bernapas. Ia menatap Bima, lalu menatap wanita muda yang menangis di sebelah suaminya, lalu menatap gadis kecil berusia 5 tahun di atas ranjang. 5 tahun. Itu berarti perselingkuhan ini telah dimulai jauh sebelum itu. Selama lebih dari 6 tahun, Bima telah menjalani kehidupan ganda yang sempurna. Ayu merasa lantai tempatnya berpijak hancur berkeping-keping. Rasa mual yang hebat menghantam perutnya. Dunia di sekelilingnya berputar cepat. Suara tangis Suster Nita yang mencoba menenangkan Lara terdengar seperti gaung dari dasar lautan. Ayu menggigit bibir bagian dalamnya begitu keras hingga ia bisa mencecap rasa anyir darah, semata-mata untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk. "Dokter, ada apa?" tegur wanita muda itu, Sari, yang tidak menyadari badai kehancuran yang sedang terjadi di antara dua orang di dekatnya. Sari menatap Ayu dengan raut wajah kebingungan, melihat dokter itu mematung menatap suaminya. Suara Sari menarik Ayu kembali ke realitas yang brutal.
Profesi yang telah ia jalani bertahun-tahun menuntutnya untuk menekan hancurnya hati demi nyawa seorang anak. Ayu memalingkan wajahnya dari Bima, yang masih berdiri mematung seperti patung lilin yang menunggu leleh. Dengan tangan gemetar yang ia paksakan untuk stabil, Ayu mengambil buku kesehatan dari lantai, mengabaikan eksistensi pria pengkhianat di dekatnya. Ia membaca riwayat Lara, dengan pandangan mengabur oleh air mata yang tertahan. Lara harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini bukan asma biasa, ada indikasi infeksi paru-paru akut yang membutuhkan perawatan intensif dan röntgen. Suara Ayu terdengar mekanis, dingin, dan asing, bahkan bagi telinganya sendiri. Ia mulai menulis surat rujukan dengan cepat. Setiap goresan penanya adalah sayatan belati di hatinya sendiri. Papa, Lara takut. Rengek gadis kecil itu mengulurkan tangan mungilnya ke arah Bima. Kata papa itu meluncur seperti peluru tajam yang menembus ulu hati Ayu. Bima melangkah maju dengan ragu, matanya tak berani menatap Ayu sedetik pun. Ia menggenggam tangan Lara, berbisik menenangkan anak itu dengan nada penuh kasih sayang. Nada yang sama persis saat ia berjanji akan mencintai Ayu seumur hidup di altar pernikahan mereka. Ayu berdiri, merapikan peralatannya dengan gerakan kaku. Suster Nita, hubungi IGD Rumah Sakit Pusat, siapkan ruang isolasi. Ibu bisa ikut di ambulans bersama kami. Perintah Ayu tanpa nada emosi. Ia berjalan keluar kamar tanpa menoleh sedikit pun kepada suaminya yang masih terduduk di tepi ranjang. Langkah kaki Ayu di lorong apartemen terasa seperti orang mabuk. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan berdiri hingga sampai ke lobi. Tidak tahu bagaimana ia bisa duduk kembali di dalam ambulans. Suster Nita bertanya apakah ia baik-baik saja karena wajahnya yang pucat pasi. Namun Ayu hanya membalas dengan keheningan yang memekakkan telinga. Pikirannya benar-benar kosong. Sisa malam itu berjalan seperti dalam kabut halusinasi. Setelah memastikan Lara ditangani di IGD oleh dokter spesialis paru anak, Ayu menyerahkan tugasnya dan meminta izin pulang lebih awal dengan alasan sakit. Dan ia memang sakit. Hatinya hancur berkeping-keping hingga rasanya organ dalamnya ikut terluka secara fisik. Ia mengemudikan mobilnya menembus sisa-sisa hujan Jakarta yang kini hanya berupa gerimis. Pandangannya kabur oleh air mata yang akhirnya tumpah tak terbendung. Suara isak tangisnya memenuhi ruang sempit mobil, sebuah tangisan keputusasaan dari seorang wanita yang merasa seluruh hidupnya adalah sebuah lelucon yang kejam. Setibanya di rumah mewah yang selalu ia rawat dengan cinta, semuanya terasa menjijikkan. Aroma parfum kayu cendana milik Bima yang menempel di bantal sofa membuatnya mual. Ponsel di tasnya terus bergetar hebat. Nama suamiku berkedip-kedip di layar. Ayu meraih ponsel itu dan melemparnya sekuat tenaga ke dinding hingga layarnya retak seribu. Ia tidak ingin mendengar kebohongan apa lagi yang akan keluar dari mulut pria pengecut itu. Pagi harinya, sinar matahari Jakarta mencoba menerobos masuk dari celah tirai yang tertutup rapat. Namun ruangan itu tetap terasa gelap dan dingin bagi Ayu. Ia duduk meringkuk di sudut sofa sepanjang malam. Matanya merah dan membengkak. Tatapannya kosong menatap ke arah pintu depan. Sekitar pukul 7, suara kunci diputar terdengar. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Bima yang terlihat acak-acakan. Wajahnya kusut, penuh penyesalan yang terlihat begitu memuakan di mata Ayu. Bima melangkah masuk dengan ragu, seolah berjalan di atas pecahan kaca. Ayu, panggilnya dengan suara serak yang bergetar. Bagaimana keadaan Lara? Tanya Ayu memotong, suaranya parau dan tanpa emosi. Bima tertegun, tidak menyangka pertanyaan itu yang akan keluar pertama kali. Dokter bilang, ada tumor kecil di paru-parunya. Mereka sedang melakukan biopsi. Dia butuh operasi. Bima menunduk dalam, air mata menggenang di pelupuk matanya. Baguslah kalau dia sudah ditangani, setidaknya dia memiliki ayah yang menjaganya, sahut Ayu dengan senyum sinis yang mengiris hati. Ayah yang sangat sibuk dinas ke Surabaya rupanya. Maafkan aku Yu, aku bisa jelaskan semuanya, tolong dengarkan aku. Bima tiba-tiba bersimpuh di lantai, tepat di depan lutut Ayu. Ia mencoba meraih tangan istrinya, namun Ayu menariknya dengan kasar seolah sentuhan Bima adalah racun berbisa. Jelaskan apa? Bahwa kau tidur dengan wanita lain karena istrimu ini mandul? Bahwa kau memiliki anak berusia 5 tahun?
yang berarti kau sudah mengkhianatiku selama 6 tahun. Suara Ayu perlahan meninggi, merobek kesunyian rumah besar itu. Itu sebuah kesalahan, Yu. 6 tahun lalu mobilnya mogok, aku menolongnya, kami hanya minum kopi. Aku bersumpah itu awalnya tidak berarti apa-apa, tapi kemudian dia hamil. Aku panik. Aku tidak mau menceraikanmu karena aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa membuang darah dagingku sendiri. Kilah Bima dengan wajah memelas. Ayu tertawa sumbang, tawa yang terdengar sangat mengerikan dan penuh keputusasaan. Kau mencintaiku? Kau sebut kebohongan 6 tahun ini cinta. Kau membuatku merasa bersalah setiap hari karena rahimku yang rusak, sementara kau asik bermain keluarga bahagia di apartemen mewahmu. Sari sedang hamil anak kedua kami, Yu. Laki-laki, gumam Bima nyaris seperti bisikan, namun kata-kata itu menghantam Ayu seperti godam baja tepat di wajahnya. Hamil anak kedua. Laki-laki. Betapa sempurnanya hidup Bima, sementara Ayu dibiarkan membusuk dalam rasa bersalah dan kesepian. Keluar, desis Ayu, matanya menatap tajam bagai pisau bedah yang siap menguliti. Yu, kumohon. Ku bilang keluar, bajingan. Jerit Ayu sekuat tenaga, suaranya pecah di ujung tenggorokan. Ia berdiri, mengambil vas bunga kristal hadiah pernikahan mereka dari atas meja, dan melemparkannya dengan brutal ke arah pintu. Perang. Vas itu hancur berkeping-keping, persis seperti pernikahan mereka. Bima mundur ketakutan melihat kemarahan istrinya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan langkah gontai, pria pengkhianat itu berbalik dan berjalan keluar dari rumah, meninggalkan Ayu. Begitu pintu tertutup, Ayu jatuh berlutut di tengah pecahan kristal. Ia berteriak, menangis sejadi-jadinya, meluapkan seluruh rasa sakit, amarah dan penghinaan yang merobek-robek jiwanya hingga tak tersisa. Berhari-hari setelah kejadian itu, Ayu hidup layaknya mayat hidup. Rumah besar itu telah kehilangan jiwanya. Ia membungkus semua barang milik Bima ke dalam kantong plastik hitam besar dan meletakkannya di teras depan. Ia meminta pengacaranya untuk segera mengurus proses perceraian. Tidak ada mediasi, tidak ada kompromi. Ayu menginginkan Bima lenyap dari kehidupannya secepat mungkin. Untuk mengalihkan pikirannya dari jurang depresi, Ayu membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia mengambil shift jaga ganda, memeriksa puluhan pasien anak setiap harinya. Ia mencoba menyibukkan tangannya agar pikirannya tidak memiliki waktu untuk membayangkan Bima sedang memeluk wanita lain atau menggendong anak perempuannya yang sedang sakit. Namun, benteng pertahanan Ayu akhirnya runtuh. Suatu sore di ruang kerjanya di rumah sakit, pintu ruangannya diketuk. Bima masuk dengan wajah yang jauh lebih tirus, kantung matanya menghitam. Ada keputusasaan yang sangat dalam di sorot matanya. Ayu hanya mendesah lelah, enggan bahkan untuk sekadar mengusir pria itu dari pandangannya. Apalagi yang kau inginkan? Pengacaraku sudah mengirimkan surat gugatan cerai, tanda tangani saja. Ucap Ayu dingin sambil merapikan dokumen di mejanya tanpa sudi menatap wajah Bima. Pria itu berdiri kaku, menelan ludahnya dengan susah payah. Ini soal Lara, Yu. Hasil biopsinya keluar. Tumor itu ganas, kanker paru-paru stadium awal. Dia harus segera dioperasi dan menjalani kemoterapi intensif. Biayanya sangat besar, asuransiku tidak menutupi pengobatan kanker semahal itu. Suara Bima bergetar, ia terlihat begitu menyedihkan. Lalu, apa hubungannya denganku? Sahut Ayu sinis. Aku harus menjual rumah kita, Yu. Rumah yang kita tempati sekarang. Itu harta Gonogini, kita bagi dua uangnya. Sari butuh uang untuk biaya rumah sakit Lara dan persiapan kelahiran anak kedua kami. Bisnisku sedang sulit, aku benar-benar butuh uang tunai dari penjualan rumah itu secepatnya. Pinta Bima dengan nada mengemis yang membuat Ayu merasa jijik hingga ke sumsum tulang. Suaminya yang dulu ia banggakan kini berdiri mengemis harta demi keluarga rahasianya. Ayu terdiam sejenak. Hatinya membisikkan amarah untuk menolak dan mempersulit pria itu. Namun nuraninya sebagai seorang dokter anak tidak bisa mengabaikan nasib seorang gadis kecil yang sedang berjuang melawan kanker. Lara tidak bersalah. Anak itu adalah korban dari keegoisan ayahnya. Jual saja. Bawa pengacaramu dan selesaikan urusannya secepat mungkin. Aku tidak ingin 1 sen pun dari uang itu menghalangi proses perceraian kita.
Dan setelah ini, jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depanku lagi. Putus Ayu dengan ketegasan yang mematikan. Bima menangis dan mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, Ayu memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Ia sadar dengan menjual rumah itu, ia tidak memiliki tempat tinggal lagi. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia harus memulai semuanya dari titik nol. Ayu segera menghubungi sahabat karibnya, Rina, meminta izin untuk menumpang sementara di kamar kosong rumahnya. Jakarta tiba-tiba terasa terlalu sesak, terlalu panas, dan terlalu menyakitkan untuk ditinggali. Rumah itu terjual dengan sangat cepat. Uang bagian Ayu cukup untuk membeli sebuah apartemen kecil yang layak. Namun ia merasa terlalu lelah untuk memikirkan soal pindahan. Jiwanya meronta meminta jeda. Atasan di rumah sakit, yang menyadari kondisi Ayu yang semakin kurus dan pucat, memaksanya untuk mengambil cuti panjang selama 1 bulan. Pergilah menenangkan diri, Dokter Ayu. Rumah sakit tidak akan runtuh tanpa kehadiranmu sementara waktu, ujar sang direktur dengan penuh empati. Ayu akhirnya memutuskan untuk pergi dari Jakarta. Ia mengemasi pakaiannya ke dalam sebuah koper sedang dan memesan tiket kereta menuju Jawa Barat. Tujuannya adalah sebuah desa kecil yang sejuk di lereng Gunung Tangkuban Perahu, Lembang, tempat ayahnya, Pak Dharma, menghabiskan masa tuanya setelah pensiun. Ibunda Ayu telah lama meninggal, dan Pak Dharma memilih hidup damai bercocok tanam di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Selama perjalanan kereta, melihat hamparan sawah hijau yang membentang luas melalui jendela, Ayu merasa sedikit beban di dadanya terangkat. Ia hanya ingin pulang ke pelukan sang ayah. Angin pegunungan yang dingin dan beraroma pinus menyambut Ayu saat ia melangkah turun dari taksi yang membawanya ke depan rumah kayu berhalaman luas milik ayahnya. Terdengar suara gemericik air dari kolam ikan koi di halaman depan. Pak Dharma, yang sedang memangkas ranting pohon bonsai kesayangannya, menoleh dan terkejut melihat putri semata wayangnya berdiri di dekat pagar dengan koper di tangan. "Ayu, Enduk, kenapa tidak bilang kalau mau pulang? Bima mana?" tanya pria paruh baya itu dengan senyum lebar, bergegas mendekati putrinya. Mendengar nama Bima disebut, pertahanan Ayu yang selama ini ia bangun dengan susah payah, akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia memeluk tubuh rentan ayahnya dan meledak dalam tangis yang meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan arah. Pak Dharma tidak banyak bertanya. Tangannya yang kasar karena pekerjaan kebun membelai rambut putrinya dengan lembut. "Sit, sudah Nduk, sudah. Kamu sudah di rumah sekarang. Bapak ada di sini. Apapun yang terjadi, di sini aman," bisik Pak Dharma menenangkan, menuntun Ayu masuk ke dalam rumah kayu yang hangat. Malam harinya, di ruang tengah yang hanya diterangi lampu temaram, Ayu menceritakan segalanya kepada ayahnya. Tentang pengkhianatan 6 tahun, tentang anak rahasia Bima, tentang rumah yang dijual, dan perceraian yang sedang diproses. Pak Dharma mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras menahan amarah. Namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam untuk putrinya. Ia menyodorkan secangkir wedang jahe hangat yang mengepulkan aroma rempah yang menenangkan. "Minumlah Nduk, biar hangat perutmu," ucap Pak Dharma lembut. "Bapak tidak akan menyuruhmu bersabar, karena apa yang dilakukan suamimu itu tidak pantas dimaafkan begitu saja. Tapi Bapak minta, jangan biarkan bajingan itu menghancurkan sisa hidupmu. Kamu wanita hebat, dokter yang menolong banyak orang. Tuhan sedang menyingkirkan orang jahat dari hidupmu. Menangislah malam ini sampai air matamu kering, tapi besok pagi, Bapak ingin melihat anak perempuan Bapak yang kuat kembali." Kata-kata ayahnya meresap ke dalam sanubari Ayu, memberikannya secercah kekuatan yang selama ini ia rasa telah mati. Udara pagi Lembang yang sangat dingin, namun segar menyapa wajah Ayu keesokan harinya. Ia berjalan-jalan di halaman belakang rumah ayahnya yang luas, dipenuhi tanaman sayur dan bunga potong. Di sudut halaman, terdapat tumpukan kayu bakar yang belum dibelah. Entah dorongan dari mana, Ayu mendekati tumpukan kayu itu. Ia melihat sebuah kapak besar tersandar di batang pohon. Mengingat rasa sakit dan amarah yang masih mengganjal di dadanya, Ayu mengangkat kapak yang ternyata sangat berat itu. Ia menatap sepotong kayu, membayangkan wajah Bima, dan mengayunkan kapaknya. Namun kapak itu meleset, hanya menyerempet pinggiran kayu dan menancap di tanah. Ayu mendengus kesal, rambutnya berantakan tertiup angin gunung. Ia mencoba menarik kapak itu dari tanah, namun tenaganya tidak cukup. Ia menarik napas panjang,
merasa konyol dengan dirinya sendiri yang mencoba menjadi penebang kayu untuk melampiaskan patah hati. Tiba-tiba, sebuah tawa pelan dan berat terdengar dari balik pagar tanaman teh-tehan yang membatasi halaman rumah ayahnya dengan rumah tetangga. Mengayunkan kapak dengan amarah biasanya hanya akan membuat kakimu terluka. "Mbak!" Suara bariton yang hangat itu mengejutkan Ayu. Ia menoleh dan melihat seorang pria jangkung, berkulit sawo matang dengan rahang tegas dan rambut sedikit ikal, berdiri bersandar di pagar pembatas. Pria itu mengenakan kaos polos dan celana kain sederhana, namun aura wibawanya sangat terasa. "Saya Raka, anak Ibu Ningsih, tetangga sebelah." Pria itu memperkenalkan diri sambil tersenyum ramah, memamerkan lesung pipi di sebelah kanannya. Ayu merasa wajahnya merona karena malu tertangkap basah sedang bertingkah konyol. "Ayu, anak Pak Dharma," balasnya canggung sambil melepaskan gagang kapak. Raka melompati pagar rendah itu dengan mudah, mengambil kapak dari tanah dan dalam satu ayunan yang mulus, membelah kayu keras itu menjadi dua bagian yang sempurna. "Kalau butuh bantuan membelah kayu, panggil saja saya." "Jangan menyiksa diri sendiri," tawarnya sambil mengedipkan mata dengan sopan. Jantung Ayu berdegup aneh. Sudah lama sekali ia tidak berinteraksi dengan pria asing tanpa embel-embel medis. Saat makan siang bersama ayahnya, Ayu menceritakan insiden kecil dengan tetangga sebelah. Pak Dharma tersenyum penuh arti. "Oh, Nak Raka, dia pria yang sangat baik, mengelola perkebunan kopi di Bukit Atas. Kasihan dia, hidupnya juga tidak mudah." Gumam Pak Dharma sambil menyuapkan nasi rames. Mendengar itu, insting keingintahuan Ayu bangkit. "Memangnya kenapa, Pak?" tanyanya pelan. Ayahnya menghela napas panjang. Raka itu duda. Dulu ia sangat mencintai istrinya dan menyayangi anak laki-lakinya sepenuh hati. Tapi ketika anaknya kecelakaan dan butuh donor darah, rahasia besar terbongkar. Darah Raka tidak cocok, tidak ada hubungan genetik. Istrinya akhirnya mengaku bahwa anak itu hasil perselingkuhannya dengan mantan kekasihnya, karena Raka ternyata memiliki kondisi medis yang membuatnya sulit memiliki keturunan. Istrinya membawa anak itu pergi dan meninggalkan Raka dalam kehancuran. Sudah 3 tahun Raka hidup sendiri, menenangkan diri di desa ini. Ayu tertegun keras. Cerita Raka adalah cermin dari kisahnya sendiri, hanya dengan peran yang dibalik. Rasa empati yang luar biasa kuat tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Malam pergantian tahun tiba beberapa hari kemudian. Penduduk desa, termasuk Ibu Ningsih, mengadakan acara kumpul kecil-kecilan dengan membakar jagung dan menyalakan kembang api sederhana di lapangan desa. Udara Lembang malam itu sangat menggigit, membuat Ayu merapatkan jaket tebalnya. Di tengah kemeriahan anak-anak yang berlarian membawa kembang api, Raka menghampiri Ayu sambil menyodorkan secangkir kopi panas yang asapnya mengepul wangi. "Kopi buatan sendiri, dijamin menghangatkan," ujarnya sambil duduk di sebelah Ayu, di atas batang pohon tumbang yang dijadikan bangku. Ayu menerimanya dengan senyum tulus. "Terima kasih, Raka." Mereka duduk berdampingan, mengamati langit malam yang dipenuhi bintang karena polusi cahaya yang minim. Suasana di antara mereka tidak terasa canggung, melainkan sebuah keheningan yang nyaman. Seolah dua jiwa yang telah lama terluka akhirnya menemukan tempat untuk sekadar bernapas bersama, tanpa harus berpura-pura kuat di hadapan dunia. Malam itu, di bawah langit berbintang Lembang, dinding pertahanan Ayu benar-benar runtuh. Entah mengapa, ia merasa sangat nyaman bercerita kepada pria yang baru ia kenal ini. Ayu menceritakan semua kepedihannya, tentang Bima, tentang kebohongannya, dan tentang rahimnya yang dianggap cacat. Raka mendengarkan dalam diam, matanya menatap Ayu dengan penuh kelembutan, tanpa setitik pun penghakiman. Ketika Ayu selesai, Raka menatap langit dan berkata pelan, "Dunia ini kadang sangat kejam pada orang-orang yang terlalu mencintai Yu. Mantan istriku membuatku merasa gagal sebagai seorang pria karena kondisiku. Aku tahu persis rasa sakit dianggap tidak sempurna." Ia menoleh menatap mata Ayu. "Tapi ketidakmampuan kita memberikan keturunan secara biologis bukan berarti kita tidak berhak atau tidak mampu memberikan cinta yang utuh. Kau adalah wanita yang luar biasa, Yu. Bima yang buta karena membuang berlian demi mengumpulkan kerikil." Kata-kata Raka terasa seperti salep penyembuh yang dioleskan tepat di atas luka bakar di hati Ayu. Malam itu, benih-benih perasaan baru mulai tumbuh di sela-sela kehancuran.
Cuti sebulan Ayu akhirnya usai. Ia harus kembali ke Jakarta, kembali menghadapi kenyataan pahit, menyelesaikan proses perceraian di pengadilan agama, dan mencari tempat tinggal baru. Raka, yang ternyata memiliki seorang sahabat yang bekerja sebagai agen properti terpercaya di Jakarta, menawarkan diri untuk membantu Ayu mengurus segalanya. Kepulangan Ayu ke ibu kota kali ini tidak terasa sesuram sebelumnya. Ia tidak lagi sendiri. Raka sering bolak-balik Bandung-Jakarta untuk menemaninya mencari apartemen. Kehadiran pria itu yang tenang, rasional dan protektif membuat Ayu merasa aman. Proses perceraian berjalan lancar karena Bima tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ia terlalu sibuk mengurus pengobatan lara dan persalinan Sari. Saat palu hakim akhirnya diketuk, menyatakan Ayu resmi bercerai, sebuah napas lega yang luar biasa panjang terhembus dari dadanya. Rantai masa lalu telah resmi diputus. Di luar ruang sidang, Raka sudah menunggunya dengan senyum hangat dan secangkir kopi kesukaannya, siap menemaninya melangkah ke babak kehidupan yang benar-benar baru. Dibantu oleh Raka, Ayu menemukan sebuah apartemen mungil yang asri di pinggiran Jakarta Selatan. Balkonnya menghadap ke rimbunnya pohon trembesi, memberikan sedikit nuansa hijau yang mengingatkannya pada desa ayahnya. Suatu sore yang diwarnai hujan gerimis, mereka sedang membongkar kardus-kardus barang milik Ayu. Keduanya duduk di atas karpet berbulu, lelah namun tertawa karena Raka salah merakit rak buku. Di tengah tawa mereka, tatapan Raka tiba-tiba berubah menjadi sangat dalam dan serius. Ia meletakkan obeng di tangannya, meraih kedua tangan Ayu yang dingin karena hujan di luar, dan menggenggamnya erat. "Yu, selama beberapa bulan ini, kau telah membawa kembali cahaya yang kupikir sudah mati di dalam diriku," ucap Raka dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. "Aku tahu kita berdua membawa luka masa lalu. Aku tahu kita berdua divonis tidak sempurna secara medis. Tapi bersamamu, aku merasa sangat utuh. Aku tidak ingin hanya sekadar menjadi teman yang membantumu pindahan. Aku ingin membantumu membangun hidup bersamaku." Mata Ayu berkaca-kaca mendengar pengakuan itu. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa setelah perceraiannya, tidak akan ada lagi pria yang mau menerima wanita berumur dengan label mandul. Namun di hadapannya kini, ada seorang pria luar biasa yang mencintainya lengkap dengan segala kekurangannya. "Raka, kau tahu, aku mungkin tidak akan pernah bisa memberimu seorang anak biologis." Isak Ayu pelan, mencoba memberikan pria itu kesempatan untuk mundur sebelum melangkah terlalu jauh. Raka tersenyum lembut, menghapus air mata Ayu dengan ibu jarinya. "Dan aku mungkin tidak akan pernah bisa membuatmu hamil, Yu. Kita sama. Tapi cinta sejati tidak selalu tentang mewariskan DNA, kan? Banyak anak di luar sana yang terlahir tanpa cinta. Dan kita memiliki begitu banyak cinta yang tersimpan untuk diberikan. Jika kau mau, kita bisa menjadi orang tua bagi anak yang membutuhkan kita. Menikahlah denganku, Ayu." Dan di sore yang diiringi rintik hujan Jakarta itu, Ayu menganggukkan kepalanya dengan senyum paling bahagia yang pernah ia miliki. Puing-puing hatinya telah tersusun kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. Pernikahan Ayu dan Raka dilangsungkan sangat sederhana di halaman rumah Pak Dharma di Lembang. Hanya dihadiri keluarga inti dan kerabat terdekat. Tidak ada gaun mewah atau pesta megah. Namun kebahagiaan yang terpancar dari wajah kedua mempelai mengalahkan gemerlapnya pesta manapun. Beberapa bulan setelah mereka resmi menjadi suami istri, impian yang mereka bicarakan mulai diwujudkan. Mereka mengunjungi sebuah panti asuhan di daerah Bogor. Di sanalah mereka bertemu dengan Banyu, seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan yang ditinggalkan orang tuanya di depan pintu panti karena lahir prematur dan sempat sakit-sakitan. Ketika Ayu menggendong tubuh mungil Banyu yang ringkih, bayi itu menatapnya dengan mata bulat yang bersinar, lalu jemari kecilnya menggenggam erat telunjuk Ayu. Saat itulah Ayu dan Raka tahu, Banyu adalah anak mereka yang dikirim Tuhan dari langit. Proses adopsi berjalan dengan lancar, dan tangisan bayi yang selama ini hanya menjadi mimpi menyakitkan bagi Ayu, kini menjadi melodi terindah yang memenuhi setiap sudut rumah baru mereka. 1 tahun berlalu dengan sangat cepat. Kehidupan Ayu dan Raka bersama Banyu adalah definisi kebahagiaan yang sempurna. Banyu tumbuh menjadi balita yang sehat, lincah, dan sangat manja pada ayahnya.
Raka memindahkan sebagian pekerjaannya agar bisa lebih sering berada di rumah, sementara Ayu kembali bekerja di rumah sakit dengan semangat yang berlipat ganda. Namun, di tengah kebahagiaan yang membuncah itu, sebuah awan hitam perlahan merayap. Beberapa minggu terakhir, Ayu mulai merasakan tubuhnya tidak beres. Ia seringkali merasa pusing yang sangat hebat, mual di pagi hari, dan kelelahan yang luar biasa meskipun jadwal kerjanya tidak terlalu padat. Ia bahkan kehilangan nafsu makannya. Gejala-gejala ini membuatnya ketakutan. Ibunya dulu meninggal karena kanker rahim yang diawali dengan gejala kelemahan kronis. Pikiran-pikiran gelap mulai menghantui Ayu. Ia tidak ingin mati. Ia tidak ingin meninggalkan Raka dan Banyu setelah ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Diam-diam, tanpa memberitahu Raka agar suaminya tidak cemas, Ayu membuat janji temu dengan dokter kandungan yang juga rekan lamanya di rumah sakit. Ayu duduk di ruang tunggu klinik kandungan dengan telapak tangan yang berkeringat dingin. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari tulang rusuknya. Ketakutan akan vonis penyakit mematikan membuat tubuhnya gemetar pelan. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah masuk seperti menuju tiang gantungan. Dokter Maya, sahabat lamanya, menyambutnya dengan senyum hangat, lalu memintanya berbaring untuk dilakukan pemeriksaan USGE dan pengambilan sampel darah. Proses itu terasa berlangsung berjam-jam di benak Ayu. Setelah semuanya selesai, Dokter Maya duduk di balik mejanya sambil menatap layar komputer hasil lab dengan dahi berkerut tajam. Ia terdiam cukup lama, membaca hasil itu berulang kali. Keringat dingin menetes di pelipis Ayu. "Maya, tolong katakan padaku, apakah itu tumor atau kanker? Aku siap mendengarnya, tapi tolong jujur padaku." Suara Ayu terdengar sangat rapuh. Matanya sudah dipenuhi genangan air mata keputusasaan. Dokter Maya tiba-tiba meledak dalam tawa yang membuat Ayu terperanjat hebat. Sambil menggelengkan kepalanya tak percaya, Maya memutar layar monitornya ke arah Ayu. "Tumor apanya, Yu? Demi Tuhan, kalau aku tidak mengenalmu sejak kuliah, aku akan mengira kau memalsukan rekam medismu selama ini. Kau dan suami barumu itu harus dimasukkan ke jurnal kedokteran sebagai sebuah keajaiban medis." Ayu menatap layar hitam putih itu dengan bingung, melihat sebuah titik kecil yang berdenyut pelan di tengah kegelapan rahimnya. Apa maksudmu?" tanya Ayu terbata. Maya tersenyum lebar hingga matanya menyipit. "Ayu, sayangku, kau tidak sakit keras. Kau sedang hamil. 8 minggu. Bayimu sangat sehat dan detak jantungnya kuat." Dunia Ayu seketika berhenti berputar, digantikan oleh ledakan kebahagiaan yang begitu dahsyat, hingga ia tidak bisa bernapas. Ia hamil. Ketika ia membawa pulang foto USG itu dan menunjukkannya pada Raka malam harinya, pria yang selama ini tegar itu jatuh berlutut di lantai, sambil menangis tersedu-sedu, memeluk perut Ayu. Tuhan, dalam segala misterinya, telah membalikan air mata kepedihan mereka menjadi sebuah keajaiban yang melampaui batas nalar manusia. Tangisan Banyu yang terbangun dari tidurnya malam itu terasa begitu merdu, bersahutan dengan isak bahagia Raka dan Ayu. Luka masa lalu yang ditorehkan oleh kebohongan Bima telah terbasuh bersih, digantikan oleh hadiah dari langit yang tak pernah mereka sangka akan turun. Ayu belajar bahwa setelah badai pengkhianatan yang paling kelam sekalipun, selalu ada fajar baru yang menjanjikan cinta sejati bagi mereka yang menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Keluarganya kini utuh, dibangun bukan dari kesempurnaan, melainkan dari serpihan luka yang disatukan oleh keikhlasan. Terima kasih telah menemani perjalanan Dokter Ayu, menemukan kembali kebahagiaannya yang sempat hilang. Pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami titik terendah dalam hidup sebelum akhirnya menemukan keajaiban tak terduga? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi dan emosi lainnya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.